warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Insan Bunda Madani dimanapun kamu berada. Senang sekali di kesempatan hari ini, edisi Kamis 19 Januari 2023, Valeria hadir kembali membersamai Anda semuanya di program Dunia Kita. Dan di kesempatan hari ini seperti biasa di setiap Kamisnya, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro bekerjasama dengan Radio Madani FM Bincang Sehat. Dan di kesempatan siang hari ini Valeria sudah ditemani oleh seorang dokter yang bakal berbagi informasi tentang kesehatan tentu saja yang tak kalah pentingnya. Dan bagi kamu yang mau ikutan gabung bisa di satu layanan saja. Kita informasikan di nomor 085707720577. Kebersamaan kita di Bincang Sehat ini selama 1 jam ke depan saja. Jadi manfaatkan kesempatan ini bagi Anda yang stay tune dari pukul 2 sampai nanti pukul 3. Tanpa berpanjang lebar, kali ini telah hadir bersama Valeria ada Dr. Zeri Alvindo Tarigan selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang mengambil tema pentingnya medical check up sebagai gaya hidup sehat. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Dr. Zeri. Halo Mbak. Sehat ya? Ya, sejauh ini sehat. Sejauh ini? Sejauh ini sehat. Oke, kalau dokter tidak sehat itu kayaknya pamali dong? Iya. Gitu ya? Kayaknya ada yang ganjil gitu. Iya, ya. betul. Oke, semangat dok ya. Iya. Ini kedua kalinya kita mengudara. Semoga saja apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat untuk warga masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, karena siaran ini sekarang tidak hanya di Bojonegoro aja dong. Oh, iya. Jadi mulai Lamongan, Tuban, Nganjuk, Cepu udah bisa pantau siaran dari 102,5 Radio Madani FM. Jadi ilmunya bakal banyak yang nyerap nih dong. Oh, makin luas. Makin ininya luas ya. jangkauannya. Oke, kita ambil tema atau yang akan kita perbincangkan nanti tentang pentingnya medical check up sebagai gaya hidup sehat. Nah, dokter, mungkin banyak yang belum tahu nih ya sebenarnya medical check up itu apa sih dok? Kok pakai bahasa luar sana gitu? Oke, silakan dokter. Medical check up itu sebenarnya memang benar sih bahasa Inggris, cuman kalau diartikan ke bahasa Indonesia sebenarnya itu sejenis pemeriksaan secara betul. berkala yang dilakukan biasanya oleh petugas medis, baik dokter ataupun perawat di rumah sakit. Itu sebenarnya medical check up. Dan itu medical check up ini biasanya dilakukan kalau nggak bisa di puskesmas, juga di rumah sakit atau tempat-tempat pusat kesehatan lah. Oke. Jadi memang artinya aja bahasanya aja bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu kayak pemeriksaan biasa aja kok. Oke, jadi semacam pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis ya untuk mengetahui kesehatan seseorang gitu ya. Oke, nah kalau memang medical check up itu untuk mengetahui kesehatan seseorang, apakah itu sangat penting atau seberapa penting sih kita itu melakukan medical check up? Ya sebenarnya medical check up itu sebenarnya sangat penting ya. Nah, ini yang sebenarnya kurang dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Karena biasanya kan masyarakat tuh merasa kalau sehat itu nggak perlu memeriksakan diri, benar nggak? Nah, padahal sebenarnya ada tuh peribahasa yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu makanya ada medical check up ini. Jadi sebelum jatuh sakit, ada baiknya kita tuh rutin melakukan pemeriksaan itu gitu. Fungsinya apa? Ya fungsinya itu untuk mencegah. Kita tahu dulu sakit kita ini apa, ada yang sakitnya atau enggak, kayak gitu. Jadi sebelum sakit, ya kalau bisa kita cegah dulu gitu. Contoh kayak gini ya. Ada beberapa penyakit sih sebenarnya. Contohnya tuh kayak DM atau diabetes mellitus kayak gitu. Nah, banyak orang kayak kami nih sebagai dokter jaga biasanya di IGD itu banyak orang yang datang ke rumah sakit ke IGD kayak gitu dengan keadaan gula darah tinggi. Terus kami analisis, ada riwayat gula darah nggak tahu. Nah itu yang sangat disayangkan. Ternyata selama ini dia itu punya riwayat penyakit gula darah tinggi, tapi karena dia nggak tahu sakitnya itu, jadi dia itu tidak bisa menjaga pola hidupnya, pola makannya kayak gitu. Jadi udah terlanjur tinggi baru datang ke rumah sakit. Nah itu yang kita cegah sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu lebih dini kan kita bisa menjaga
kayak saya bilang tadi, diabetes mellitus, jadi kita bisa jaga makanan kita, pola hidup kita atur, olahraga kita kayak gitu, jadi itu sangat penting sebenarnya. Oh gitu, berarti sangat penting ya untuk mengetahui sebelum di titik ambang ya, lebih baik tadi mencegah. Oke. Nah, kapan nih dok kita harus melakukan medical check up itu? Kapan medical check up dilakukan itu tidak ada batasan kalau untuk usia ya. Semua boleh melakukan medical check up, baik yang sudah punya gejala penyakit ataupun yang tidak punya gejala penyakit sama sekali. Karena fungsinya itu kayak yang saya bilang tadi, fungsinya itu adalah mengevaluasi dan mendeteksi dini diri kita gitu, penyakit yang ada di diri kita. Jadi kita punya perencanaan, misalnya kita ada sakit, kita punya perencanaan tindakan medis apa yang akan dilakukan. Kalaupun tidak ada penyakit, kita punya setidaknya kita bisa mengatur pola hidup kita lebih sehat kayak gitu, baik dari masih kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia juga nggak ada batasan untuk usia. Gitu ya. Karena yang pernah aku tahu itu biasanya medical check up itu dari umur 18 tahun ke atas kayak gitu. Itu apa karena dasarnya apa dok? Kok pernah saya melihat seperti itu? Enggak sih sebenarnya, kalau dari umur 18 enggak juga. Apalagi yang kalau misalnya memang contoh tuh yang dia punya penyakit penyerta ya, ataupun yang dia memang ada faktor keturunan. Contoh diabetes yang untuk anak-anak tuh ada kan tuh. Nah itu mah nggak akan bisa kita tahu sendiri kalau nggak kita cek. Kita harus cek juga itu di rumah sakit gitu. Oh gitu. Jadi memang tidak ada batasan usia karena memang penyakit itu bisa disandang oleh semua usia, umur, ya semua umur, semua umur, semua status bisa. Iya, tidak memandang ya, tidak memandang status. Oke. Nah, sehingga kita perlu tahu nih ya sebagai masyarakat awam gitu, kalaupun kita sudah untuk jaga diri tadi yang seperti dokter sampaikan, apa saja yang harus kita persiapkan gitu? Maksudnya item-item apa nih yang harus kita periksa nih untuk medical check up? Apakah memang general atau memang kriteria dari medical check up itu tertentu gitu dok? Jadi sebenarnya untuk medical check up itu ada beberapa serangkaian tes. Contohnya itu kayak pemeriksaan darah, mulai dari anamnesis dulu. Kita sebagai dokter atau pemerawat pasti anamnesis dulu nih, ada atau enggak keluhan dari si pasiennya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah fisik ini mungkin dari segi berat badannya, obes atau enggaknya, ada kelainan-kelainan bentuk tubuhnya atau enggak, kayak gitu. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan lab. Nah, untuk pemeriksaan lab ini banyak itemnya sih sebenarnya. Nah, ini nggak harus semua dilakukan, tapi saya sebut aja mungkin salah satunya cek darah, terus cek urin, toraks bisa, kemudian cek jantung ya atau EKG juga bisa kayak gitu. Tapi itu nggak semua harus wajib dilakukan, bisa request dari pihak pasiennya. Contoh, dok kok saya ini sering sesak ya dok gitu, misalnya pasien gitu, dia mau ngecek foto ronsennya aja sama jantungnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Ataupun dok saya ini kok sering lemes ya, tiba-tiba pusing kepala ya, dok mau dong saya cek darah gitu, ya udah nggak apa-apa kalau memang dia mintanya cuma gitu ya gitu. Nah untuk menjaganya itu semua, contoh kayak cek darah gitu ya, ya pasti setiap pasien yang datang itu mengharapkan hasil yang baik ya dari hasil pemeriksaannya. Nah sebelum melakukan cek itu ada baiknya itu menjaga diri dulu. Contoh kalau kita mau cek darah ya, kita jaga makanan kita, pola tidur, istirahat yang cukup, kemudian hindari makanan yang berat ya, yang bisa mengganggu sistem pencernaan kayak gitu. Dan banyak sih sebenarnya itemnya, itu semua tergantung sama pasiennya mau diperiksa. Oh gitu. Jadi sebelum kita melakukan medical check up tadi seperti disampaikan harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sesuai gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi jika sebelum kita melakukan medical check up ternyata kita tidak kita mengindahkan gitu, tidak melakukan hal tersebut? Mungkin ya makan sembarangan. Apakah nanti akan hasilnya sama ketika kita
patuh dengan persiapan-persiapan yang harus ditaati gitu dok? Pasti beda hasilnya ya. Contoh kayak gini, contohnya ada pasien misalnya dia mau cek kadar gula darahnya, ataupun asam urat, ataupun kolesterolnya. Nah, tapi sebelumnya itu dia contohnya tidak menjaga makanannya, kayak dia sering makan yang manis, makan banyak, terus olahraga juga nggak ada. Pokoknya makannya sembarangan, apa yang dia makan dimakan. Dia pasti hasilnya nanti beda dengan orang yang menjaga makanannya kayak gitu. Kalau misalnya nih dia udah tahu sakit diabetes mellitus misalnya, ataupun gula ya, kalau di masyarakat biasa sakit gula atau kencing manis, dok saya mau cek gula darah. Kita cek hasilnya tinggi ya, rupanya setelah ditanya di anamnesis rupanya selama ini dia makan terus, makan yang nggak dijaga, sekenyang-kenyangnya kayak gitu, makan yang manis-manis kayak gitu. Omnivora dok. Manisnya omnivora ya benar. Nah kayak gitu pasti hasilnya pun tinggi gitu loh. Jadi dari situlah fungsinya kita medical check up, kita kasih tahu ini sakit ibu ini pencegahannya gitu. Jadi mencegah supaya jangan sampai penyakit ini bisa jadi komplikasi atau makin parah gitu. Nah, fungsinya sebenarnya medical check up itu juga membantu masyarakat dalam hal segi finansial atau uang. Nah, kenapa? Contoh kayak gini. Contohnya DM tadi ya kayak gitu. Nah, DM ini kan nggak langsung parah sampai ke gagal ginjal misalnya kayak gitu ya. Tapi kan ada proses-proses yang dilewati hingga menjadikan dia itu kayak gagal ginjal misalnya kayak gitu ya. Nah, itu yang fungsinya medical check up ini. Seandainya dia tadi nggak cek, dia nggak tahu sakit gula kayak gitu kan, udah terlanjur komplikasi sampai ke ginjalnya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan biayanya lebih besar loh. Yes. Misalnya bisa sampai hemodialisis atau cuci darah, sampai bahkan transplantasi ginjal misalnya kayak gitu kan, amit-amit ya gitu. Nah, itu kan bisa membantu masyarakat fungsinya medical check up ini kan. Medical check up ini nggak terlalu mahal tuh pemeriksaannya sebenarnya. Iya kan? Ya. Gitu ya? Ya maksudnya nggak terlalu mahal juga, nggak murah-murah banget juga maksudnya kayak gitu. Sesuai permintaan sih sebenarnya. Lebih mahal kalaupun sudah terdiagnosa dengan penyakit yang lebih banyak. Iya, yang lebih banyak dan lebih parah, yang sudah kronis gitu. Kan lebih banyak lagi biayanya keluar gitu. Kan lebih bagus kita cegah kayak gitu. Betul. Jadi kalau dari dokter sendiri lebih menyarankan harus mematuhi aturan dulu ya sebelum kita melakukan medical check up. Karena apa fungsinya dokter kan? Kalaupun tubuh kita merasa tidak sehat, terus kemudian ketika kita patuh kan nanti hasilnya medical check up juga akan bagus dok. Padahal tubuh kita saat itu tidak baik-baik saja. Jadi gini, kayak yang saya bilang pertama tadi, jadi kan medical check up ini ada dua karakter ya menurut saya. Yang pertama yang memang dia sudah punya penyakit, yang kedua yang memang dia hanya ini memastikan dirinya baik-baik aja. Nah, kalau memang dia yang udah terlanjur punya penyakit, ya mau nggak mau memang hasilnya nanti mungkin beda sama orang yang nggak sehat gitu. Yang sehat. Nah, itu kalau orang yang sehat ya mungkin dia tuh mendeteksi apa aja, untuk mengetahui dirinya apa kekurangan dalam dirinya. Contoh kayak gini, banyak masalah, apalagi masalah di Bojonegoro ini, waktu saya masih di puskesmas kemarin itu, saya jumpa masyarakat yang tensinya itu tinggi banget, Mbak. Hampir rata-rata di atas 180. Itu di daerah, ada salah satu daerah puskesmas, saya 6 bulan di sana, beberapa kali saya melakukan survei ya kayak gitu ya. Di sana itu memang masyarakatnya rata-rata itu hipertensi semua, dan rata-rata tidak ada yang mengetahui itu hipertensi, hipertensi. Dan itu tinggi banget Mbak, di atas 180 tensinya. Tapi kondisinya itu baik-baik aja. Nah ini yang unik, nggak ada ngerasa pusing, nggak ada ngerasa sakit kepala kayak gitu. Tapi biasanya rata-rata pasien yang datang ke puskesmas kami pada saat itu ya rata-rata ya udah menunjukkan gejala kayak udah mengarah ke stroke, langsung kayak gitu. Karena memang selama ini
merasa dirinya baik-baik aja, jadi nggak ada yang perlu dijaga. Nah itu yang kita sayangkan, yang kita cegah, yang mau kita cegah dengan medical check up ini gitu. Jadi walaupun darah tinggi, walaupun dia gula darahnya juga tinggi, walaupun nanti dia HB-nya rendah, kayak kemarin ada nenek-nenek umur 70 tahun ini saya cerita. Umur 70 tahun HB-nya itu 4, saya bingung, 4, dan dia masih sanggup jalan. Dia datang ke GD cuma mengeluhkan pusing biasa aja gitu, pusing. Dicek HB-nya itu di bawah 4 pada saat itu. Saya kaget, wih, HB di bawah 4 masih sanggup kayak gini gitu. Tapi lama-kelamaan kan jadinya nanti jadi kronis gitu. Jadi bahkan komplikasi ke yang lain nanti. Itu yang kita takutkan. Oke, memang itu pentingnya medical check up ya. Nah iya, kayak gitu. Jadi seperti tadi disampaikan, biasanya kalaupun kondisi tubuh yang baik-baik saja dengan kondisi yang tidak baik-baik saja itu malah berbahaya Dok ya. Iya benar. Tensi tinggi tapi dia merasa sehat, tidak ada pusing, HB rendah pun juga masih normal. Itu justru yang sangat berbahaya Dok. Ya itu yang berbahaya. Karena sebenarnya dari segi dari segi hasilnya itu udah sangat perlu tindakan. Tapi dari segi klinis tidak menimbulkan apa-apa gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Apalagi udah menahun, bahkan ya udah lama. Contoh hipertensi yang udah di atas 180 tapi karena klinisnya tidak kelihatan, biasa-biasa aja, jadi dibiarkan itu kan lama-lama kan mengganggu otak, mengganggu jantung, mengganggu. Jadi yang lebih banyak, salah satu contoh dong ya, seperti tadi tensi yang tinggi, ketika tensinya sudah di atas 180 contoh, tapi kondisi baik-baik saja, apa yang akan terjadi dalam tubuh seseorang yang demikian? Nah, kalau kita bahas hipertensi ya, kalau hipertensi ini kalau saya selalu cerita ke masyarakat ya, saya menyampaikan ke masyarakat itu supaya lebih gampang ya. Kalau hipertensi ini yang dirusaknya ada 3. Biasanya yang paling sering, yang pertama otak, kemudian jantung, ini organ yang paling sering dirusak ya. Yang ketiga ginjal. Otak, jantung, ginjal. Iya. Ini yang paling sering sih. Apanya Dok yang dirusak? Yang paling, maksudnya akibatnya apa? Nah misalnya ya, contohnya kalau otak nih yang paling umum, yang paling sering dijumpai ini stroke. Bisa kayak gitu. Gitu ya Dok ya? Kayak gitu. Ternyata lama-kelamaan kan tensi 180 kayak yang saya hadapi itu kan tensi 180 itu kan bukan normal ya. Itu terjadi pada diri saya Dok. Oh iya? Iya. Nah, makanya saya penasaran ini. Nah, perlu nih di medical check up nih mbaknya nih. Oke, ternyata begitu ya. Iya. Jadi kelihatan sehat tapi belum tentu sehat di dalamnya. Gitu ya. Perlu di ronsen nih. Kayak gitu. Oke, jadi bagi kamu insan muda madani, kalaupun menghadapi permasalahan yang seperti disampaikan oleh Dr. Zeri tadi, segera saja melakukan medical check up, karena kita sebagai manusia awam, masyarakat awam tidak tahu nih ya, yang tahu ya pasti dokter gitu, karena memang yang mumpuni di ilmunya situ. Kalau kita melihatnya ya sehat, masih bisa kesana kesini, padahal tensi ataupun kondisi tubuhnya tidak, di dalamnya kita nggak tahu ya Dok ya. Iya. Itu akan berbahaya ternyata ya. Kalaupun kena otak bisa ke stroke. Kalau jantung ya berhenti jantungnya mungkin Dok ya. Kalau ginjal ya gagal ginjal mungkin. Iya bisa ya. Oke, serangan jantung. Oh berarti serangan jantung itu bisa dipacu dari tensi yang tinggi. Iya, berhubungan. Iya, ada bukti Dokter. Siap. Dan kewenangan dari medical check up itu berarti 100% bukan dari dokter. Dokter ini kan fungsinya untuk mengorek informasi. Contohnya, nggak mungkin kalau datang pasien ke rumah sakit, terus dok mau periksa, nggak sesuai sama klinis yang dihadapinya. Contoh, dia keluhannya pusing-pusing gitu, ada riwayat sakit ginjal, ataupun ada riwayat diabetes mellitus, yang dilakukan pemeriksaan toraks gitu kan, mungkin. Nah, itu fungsinya untuk mengarahkan dokternya, mengarah kemana sakitnya apa. Nah,
setelah kita tegakkan ini ada kecurigaan mengarah ke sini misalnya, itu baru kita lakukan pemeriksaannya ini gitu. Jadi sesuai indikasi yang dilakukan, tepat sasaran gitulah. Oke. Nah, kalau kita melakukan medical check up berapa kali dalam itu dong? Minimal ya, saya ada baca beberapa ini minimal 1 tahun sekali minimal. Oh begitu. Minimal 1 tahun sekali. Tapi kalau misalnya ada tergantung kondisi ya. Juga kalau memang dia merasa kurang baik, kurang sehat ya nggak apa-apa dicek. Oh mungkin untuk orang yang sehat itu minimal 1 tahun sekali. Iya minimal. Oh gitu. Karena pernah juga aku jumpai itu ada medical check up hanya diperuntukkan oleh orang di atas 40 tahun kayak gitu. Itu dasarnya apakah karena memang usia 40 tahun itu berpotensi untuk mengidap penyakit-penyakit berbahaya? Memang kan semakin bertambahnya usia kan karena organ tubuh kita itu semakin melemah, sistem metabolisme juga semakin melemah, ya memang penyakit itu lebih rentan untuk datang kayak gitu. Tapi bukan berarti umur di bawah 40 nggak bisa melakukan medical check up, enggak juga. Ya kalau memang ada klinisnya, ada masalah, dirasakan ada kurang sehat ya nggak apa-apa, datang ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan nggak apa-apa. Jadi salah satu kegunaan dari medical check up adalah untuk mengetahui kesehatan seseorang gitu, mencegah dari benar. Nah, apakah ada fungsi lain dok? Mungkin bisa dipakai untuk bisa. penunjang apa gitu? Fungsi lainnya mungkin untuk mengambil beasiswa. Nah, gitu. Ya benar. Fungsi lainnya mungkin untuk persyaratan bekerja kali ya, untuk lamaran mungkin ya, beberapa institusi. Masuk akal. Ada beberapa item yang diwajibkan itu malah. Contoh kayak ini ada anak-anak yang pengen masuk sekolah kedinasan, misalnya gitu. Bahkan sekarang untuk di perusahaan juga diperlukan medical check up. Hampir semua instansi sih sebenarnya diperlukan medical check up ini. Untuk mengetahui memang kondisi peserta ini dalam kondisi yang prima, sehat, baik dari segi pikiran maupun dari segi jasmaninya gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang mengidap HIV? Apakah ini termasuk juga pencantuman dalam medical check up? Termasuk. Oh gitu ya. Jadi kembali ke klinisnya, kalau memang klinisnya itu mengarah ke HIV atau AIDS, ya kita bisa lakukan pemeriksaan screening HIV bisa. Tapi kalau yang enggak ya nggak perlu, karena kan agak lumayan mahal sih pemeriksaan HIV. Gitu ya? Iya. Bukan gratis ya dok? Kalau memang itu balik ke peraturan BPJS ya, kebetulan saya kurang mengerti kalau untuk medical check up berlaku atau enggak itu. Tapi kalau memang dia udah positif mengidap, dan mungkin sih gratis, kayaknya sih gratis. Selama seseorang itu melakukan medical check up nih, hasilnya kan langsung keluar atau menunggu beberapa saat? Menunggu pun nggak menunggu lama sih sebenarnya. Gitu. Langsung hari-hari gitu. Langsung hari-hari. Jadi kan dalam masa penantian gitu kan pasien masih harus patuh dengan itu ya dok. Sebelum timbul diagnosa hasilnya. Iya. Ya, maksudnya untuk ini patuh dalam artian menjaga kesehatan gitu. Iya, dalam artian gini, kalau seumpama tadi mau medical check up tentang gula darah. Nah, setelah tes, setelah dicek kan menunggu hasil nih. Habis itu pasien nggak boleh nih sembarangan mau makan minum sirup lah atau makan donat banyak-banyak lah kayak gitu. Ya benar-benar. Ya yang mengandung gula-gula dia dok kayak gitu. Berarti kan memang pasien harus puasa dulu gitu ya, sampai dulu muncul tegak diagnosa gitu. Dia pasti kayak gini. Kalau dia pengen meriksakan misalnya kayak cek gula darah, dia pasti ada kecurigaan atau ada keluhan di situ kali ya, biasanya kan. Nah, untuk sampai dia tuh bebas untuk makan apa itu ya minimal tunggu keluar hasilnya. Kalau rupanya memang dia tuh hiperglikemi misalnya gitu ya, pastilah makanan itu udah sangat dijaga. Tapi kalau misalnya rupanya hipoglikemi, ya bahkan kebalikannya harus banyak makan malah kayak gitu. Oh begitu, ternyata itu ya masih harus patuh juga. Patuh dong, terusnya sangat patuh lah. Dan tantangannya juga tetap harus dipatuhi dok ya. Iya, patuhi. Nah
ini yang sebenarnya yang berbahaya ini, yang merasa sehat ini. Orang yang merasa sehat, tapi sebenarnya sakit di dalam. Not like me ya. Nah, enggak. Karena itu banyak banget kejadian kayak gitu di masyarakat yang sering kami jumpai kayak gitu. Malah dia bilang kayak gini, Mbak. Jadi pernah saya dapat satu pasien di tempat saya kerja dulu. Jadi dia ngomong kayak gini, saya periksa, terus waktu saya periksa dia darah tinggi 160. Terus saya bilang, Bu, ini ibu ada riwayat darah tinggi? Enggak, Dok. Tapi ini tekanan darahnya agak tinggi ya, Bu, ya 160 kayak gini. Ah, masa sih, Dok? Tapi saya justru Dok, kalau di bawah 160 saya merasa pusing. Nah, ini kan unik nih. Banyak nih yang kayak gitu. Kan Dok, tapi saya di bawah 160 yang merasa nggak enak badannya. Justru saya kalau di 160 itu yang enak badan saya. Nah, ini yang mau saya kasih tahu, bahwasanya itu salah pemikiran yang kayak gitu. Nilai standar itu kan ada ya. Untuk orang yang awam mungkin dia nggak tahu, tapi kalau petugas medis itu kan tahu nilai normal tekanan darah itu berapa, yang dinyatakan tinggi itu berapa, rendah itu berapa. Tapi 160 itu tetap dinyatakan tinggi walaupun tidak menimbulkan gejala apa-apa, itu tetap harus dibuat normal. Nah, ini yang berbahaya memang, maksud saya tadi. Merasa itu baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak. Lama-kelamaan jadi kronis kan, jadi komplikasi, jadi timbul penyakit yang nggak diinginkan kayak gitu. Banyak, Mbak, kayak gitu, Mbak, baru saya jumpai. Apalagi di salah satu daerah di Bojonegoro ini kemarin, hampir semua masyarakatnya yang saya jumpai itu semuanya darah tinggi 180. Desa darah tinggi, Dok? Desa darah tinggi. Saya sebut itu desa darah tinggi, bahkan beneran. Kan kami kan setiap ke daerah-daerah ada kan yang namanya, kalau di puskesmas itu ada yang ke daerah-daerah gitu, seminggu sekali kayak gitu. Terus setiap kami yang ke daerah itu, ke perkampungan, semuanya kan cek darah tinggi, gula darah, dan semuanya hampir darah tinggi. Nah, saya kaget gitu. Dan mereka tampak baik-baik saja. Dan mereka tampak baik-baik saja hingga akhirnya kalau ke rumah sakit, ke puskesmas dalam keadaan udah setengah stroke, kayak gitu. Udah jatuh, udah kayak gitu. Makanya itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi mungkin karena kebanyakan orang yang terkena tekanan darah tinggi tapi baik-baik saja karena uangnya masih banyak, tuh. Mungkin ya. Jadi Ustadz Bunda Madani, silakan saja bagi kamu yang mau berpartisipasi bertanya masalah kesehatan. Saat ini tengah hadir bersama Valeria ada Dr. Zeri Alvindo Tarigan ya. Kita ambil tema pentingnya medical check up sebagai gaya hidup sehat. Jadi kalau kamu pingin sehat nih, jangan abaikan kesehatan begitu saja, karena medical check up itu penting banget gitu ya. Karena ya itu tadi, sedia payung sebelum hujan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Wah, pokoknya banyak peribahasa dong ya. Banyak peribahasa yang bisa kita gunakan di sini. Dan sehat itu memang mahal harganya. Jadi tidak usah ibaratnya mengentengkan masalah kesehatan, karena kalaupun kita sehat, kita bisa beraktivitas apa saja. Nah, tadi seperti yang dokter sampaikan kan, ketika seseorang itu tampak baik-baik saja, apa yang harus dilakukan ketika tidak melakukan medical check up, Dok? Setidaknya paling enggak ya, rutin olahraga, rutin jaga makanan, pola hidup sehat, jam istirahat dengan jam kerja balance kayak gitu. Minimal itu bisa mengurangi lah. Kalaupun ada masyarakat memang kan malas ke rumah sakit, malas berdatang berobat. Yang minimal bisa menjaga pola hidup sehat dengan cara dari segi makanan, dari segi pola istirahat, maupun dari segi pokoknya konsumsi dia lah. Bisa memperpanjang hidup. Soalnya yang mahal itu kalau udah sakit, justru jadi mumpung masih sehat bisa jaga sehatnya gitu. Jangan sampai sakit, kalau udah sakit itu sebenarnya yang mahal.
Ya betul. Jadi mahalnya di situ ya memang ya. Iya, mahalnya itu sebenarnya dibuat udah disakitnya, makanya sebelum sakit kita jaga kesehatan ini. Iya, betul. Jaga kesehatan nggak perlu mahal-mahal kok, nggak perlu harus makan ikan salmon, harus minum yang kayak gini, harus pergi kayak gini gitu, nggak perlu ya. Dengan cara kita pola hidup sehat, dan istirahat yang sehat, pikiran sehat. Pikiran itu yang penting dok. Nah, benar tuh. Pikiran. Kalau tanggungan banyak gitu ya, bisa sehat dok. Iya benar. Ya, Insan Muda Madani masih bersama Dr. Zeri ya. Silakan aja, kita tunggu partisipasi Anda di nomor 085707720577 sampai nanti pukul 3 sore. Waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14:41 di edisi Kamis 19 Januari 2023. Sebelum kita lanjut nih Insan Muda Madani, kita break dulu ya dok ya. Kayaknya kita harus nyanyi-nyanyi nih biar gitu ya. Biar refreshing, biar pikirannya sehat gitu ya. Oke, spesial untuk kamu Insan Muda Madani, stay tune terus bersama Valeria di 102,5. Terima kasih Insan Muda Madani masih setia bersama Valeria di sini di 102,5 bersama Dr. Zeri Alfidotariga. Pentingnya medical check up sebagai gaya hidup sehat. Di kesempatan siang hari ini kita udah bahas banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan medical check up, dan saat ini masih berhubungan juga dengan pengobatan gitu ya, karena memang banyak sekali di masyarakat yang dialami beberapa penyakit, istilahnya penyakit masyarakat itu bukan seperti penyakit masyarakat yang di luar sana dok ya, tapi ini berhubungan dengan kesehatan. Ada yang namanya hipertensi, terus kemudian gula darah, asam urat, kolesterol. Nah bahkan penyakit-penyakit yang Valeria sampaikan tadi itu ibaratnya apa ya, membumi gitu. Nggak hanya orang kaya saja, bahkan yang tidak kaya pun bisa mengidap penyakit ini. Nah, gimana nih dok? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita cegah supaya kita tidak mengidap itu tadi 4 penyakit yang mudah dialami oleh masyarakat kita? Ya memang benar. Jadi memang benar ini penyakit yang Mbak barusan sebut kayak hipertensi, gula darah, asam urat, kolesterol kayak gitu. Penyakitnya memang sangat rentan terjadi dan paling sering terjadi di masyarakat umumnya. Karena apa, ini salah satunya itu kan dari segi faktor makanan dan gaya hidup. Pencetusnya ini. Contoh hipertensi, gula darah, asam urat, kolesterol. Ini semua sangat tergantung dari segi makanan dulu ya. Di samping pikiran ya, memang tetap pikiran itu nomor 1. Terus yang pertama itu makanan. Jadi dulu juga waktu di puskesmas paling sering hadapi itu penyakit yang kayak gini, hipertensi, gula darah ini tadi. Makanan yang paling sering penyebabnya ini, contoh kalau hipertensi ya beda-beda sih. Kalau hipertensi itu contohnya kayak makanan yang asin, yang tinggi garam, yang terus dari segi makanan dan dari segi pola tidur, pikiran, sering begadang, itu kan mengganggu sistem ini tubuh manusia gitu. Jadi yang paling sering saya sebutkan di masyarakat itu, ayo jaga makanannya, micin dikurangi, garamnya dikurangi, jangan terlalu asin, istirahat yang cukup, dan banyak pikiran. Walaupun ibunya juga bilang, gimana dong nggak banyak pikiran, banyak masalah di rumah. Wah, kasih pertanyaannya ke emak-emak itu. Iya. Cuma memang itu cara mengatasi ya, hindari makan yang asin-asin kayak gitu ya. Micin kayak gitu. Terus kalau misalnya gula darah ya, kalau gula darah itu yang dihindari itu yang manis-manis paling pertama ya. Manis-manis, sebisanya olahraga yang cukup, nggak usah yang berat-berat. Apalagi kalau udah tua ya. Nggak perlu berat-berat sampai maraton, sampai lari terus. Cukup jalan aja, jalan beberapa 10.000 langkah ya kalau nggak salah ya, 10.000 langkah itu cukup. Yang penting ada keluar keringat lah, kayak gitu. Terus pola makan sama pola tidur itu balance. Jangan habis makan langsung tidur, ngendap tuh gula darah dalam tubuhnya tuh.
Panas sekali. Oke, lanjut Iya. dokter, lanjut. Terus kalau asam urat, nah ini asam urat nih banyak nih, gejalanya paling sering tuh. Asam urat. Asam urat, beda lagi. Asam urat tuh kayak kakinya sering kebas-kebas. Kesemutan ya Kesemutan dok? nih dok, kakinya kebas-kebas. Oke. Kenapa nih? Ya rupanya dicek asam uratnya rupanya tinggi. Oke. Makanya kalau ditanya-tanya sukanya makan apa bu? Sukanya semua dimakan. Kayak itu tadi, karena nggak pernah tahu, Oh. nggak ada yang dicegah jadinya kalau kayak gini. Nah, jadi kayak asam urat ini yang penting jangan makan yang sejenis kacang-kacangan ya. Contoh kacang keledai, semua jenis kacang, kacang panjang. Terus kacang apa lagi tuh? Kacang pendek dok. Kacang pendek. Terus kayak gitu. Yang kedua Oke. bayam-bayaman. Kayak gitu. Itu dihindari. Mungkin kalau yang berlebihan kali dok ya. Kalau masih dalam standar gitu masih itu. Ada sih, kan memang dia tergantung nilainya nanti berapa. Kalau memang yang dia udah parah banget ya sebisanya nggak usah makan dulu lah. Oh, oke. Tapi kalau yang masih nilainya masih standar kayak Mbak bilang tadi, ya mungkin dikurangin porsinya. Tergantung keadaannya sih. Terus kalau kolesterol ini yang susah nih hindarinya, ini makanan berlemak. Apalagi kalau orang kami di Medan itu, terus saya dari Medan suka yang berlemak-lemak, santan berminyak-minyak, nah, itu dihindari sih. Itu sih Mbak. Gitu ya, jadi menghindarinya atau mencegahnya dengan mengurangi atau menghilangkan sementara makanan-makanan tadi ya, Iya. dan kegiatan-kegiatan yang disarankan. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri nih dok? Ciri-cirinya kalau orang terkena hipertensi itu kebanyakan seperti apa? Fisiknya, ciri-cirinya apakah hanya pusing saja atau bagaimana begitu? Ya kalau klinis, kalau orang hipertensi biasanya sih pusing, sakit kepala. Oke. Itu apa namanya? Kalau orang Bojonegoro bilang itu Apa dok? Beliur ya. Beliur, iya Beliur. betul. Beliur ya. Bahasa Jerman itu dok. Bahasa Jerman ya. Iya betul. Beliur, nah kayak gitu. Kalau untuk gula darah biasanya sih klinis yang sering terjadi itu kayak kencing sering, lebih sering dari biasanya. Nah, kayak gitu. Mudah haus. Gemuk dok? Masuk dalam gula darah nggak? Gemuk belum tentu sih sebenarnya, pasti gula darah ataupun gitu. diabetes, tapi udah apa namanya itu, kalau orang obesitas itu sangat rentan untuk terkena gula darah atau diabetes mellitus. Memang benar. Bahkan orang kurus pun juga bisa ya? Bisa, berpotensi. apalagi orangnya obes kayak gitu. Oke. Untuk orang yang terkena asam urat, selain merasa kebas gitu, mungkin ada ciri-ciri lain? Itu sih yang paling sering. Kaku gitu? Paling sering apa ya bahasanya, geringgingan. Geringgingan gitu ya? Geringgingan itu apa sih Mbak Kok sebenarnya? tahu sih geringgingan ya? Ya kan? Kesemutan itu dok. Jadi pas saya itu sering bilang ini dok, Iya. tangannya geringgingan. Geringgingan apa ya? Gering. Geringgingan itu kayak semacam kebas bukan sih? Kesemutan. Iya, kebas kesemutan Iya, kan? betul, Iya, kebas benar-benar. kesemutan. Ya, kayak Oke, gitu. untuk kolesterol sendiri dok? Kolesterol paling sering itu Iya. nyeri kuduknya, sering sakit kepala Oh, yang di belakang. leher belakang Iya. gitu. Di leher belakang terasa kaku, agak kaku ataupun kebas gitu, ya, sakit gitu lah. itu berarti Kemungkinan kolesterolnya kemungkinan. tinggi. Makanya dicek nanti kolesterolnya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah contoh nih dok, seumpama dari kondisi fisik seseorang itu hasilnya normal, tapi dia masih merasa nyeri pinggang atau kebas di leher belakang, itu bagaimana dok? Padahal menurut cek darah itu normal. Ya benar. Ada sih beberapa kayak gitu, kejadian kasus kayak gitu. Dia merasa sakit aja badannya. Iya. Contoh kayak Mbak bilang tadi, sakit nih pinggang, ataupun nih aku merasa kayak pusing, merasa lemes, tapi dicek hasilnya semuanya normal. Iya. Ya kemungkinan sih psikosomatis aja sih sebenarnya. Kayak memang dia merasa nggak sehat aja gitu, kayak ada gangguan apanya gitu. sih gitu. Di Dari pikirannya pikirannya aja. Tapi sebenarnya realnya memang kesakitan dong. Memang ada sih kayak gitu ya. Ada. Makanya saya bilang kalau nggak psikosomatis mungkin apa namanya, dia kayak pengen diperhatikan. Oh gitu, begitu.
kurang perhatian kali gitu. Jadi penyakitnya dilebih-lebihkan. Gitu ya. Jadi kita harus tahu ya, kalaupun sudah di tes ternyata hasilnya sudah normal semuanya, tapi merasa badannya masih belum sehat, ya berarti obatnya tidak di situ dong. Obatnya perhatian tadi ya. Dikasih perhatian lebih. Perhatian lebih gitu. Dokter, banyak sekali ya yang udah kita bahas di kesempatan sore hari ini, mulai dari A sampai Y, Z-nya belum dong. Z-nya belum. Karena kalau kita bahas masalah kesehatan tuh sehari kurang dong. Iya, apalagi cuma 1 jam ya, kurang ini dok. Berarti harus nambah di tahun depan. Balik lagi ya. Dokter, mungkin sebelum kita closing gitu ya, dan sebelum dokter meninggalkan kota ini. Balik nih mau. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Insan Muda Madani terkait apa yang kita bicarakan tadi, dokter? Yang pertama, yang paling penting itu jangan sepele sama penyakit, sekalipun kita merasa sehat. Medical check up itu nggak salah. Untuk gunanya untuk pencegahan. Kemudian tetap jaga kesehatan, sekalipun ada penyakit, memang udah ada penyakit, jangan langsung drop, jangan langsung down. Semua penyakit pasti ada solusinya. Ada solusi, ada obatnya. Gitu, jaga kesehatan, jaga pikiran, jangan stres-stres. Betul. Karena pikiran yang sehat mengawali hidup yang sehat juga. Setuju dokter. Ada lagi dok? Itu aja. Tidak nambah nasi? Enggak. Terima kasih juga nih sama masyarakat Mojonegoro. Kali sebentar lagi juga mungkin mau pergi balik ke daerah kami masing-masing. Kalau ada salah, ada kurang, kami minta maaf lah. Terima kasih Dokter Zeri, kebersamaan kita di hari ini sangat luar biasa ya. Ilmunya keren banget, karena memang kita sebagai masyarakat awam pasti membutuhkan pencerahan semacam itu. Semoga lancar terus sebagai dokternya ya dok ya, dan di tempat baru nanti akan bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih banyak tentu saja. Insan Muda Madani, terima kasih yang sudah stay tune bersama kita di sini dari pukul 2 tadi sampai detik ini di menit ke-57 lepas dari pukul 2 siang. Kita akan ketemu lagi di Kamis depan, masih bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan Bincang Sehat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.